Nah, ketika dia punya pendapat yang lain, teman-teman boleh untuk, oh, oke, saya bisa mengerti pendapatmu dan pendapat saya adalah, nah itu akan lebih lebih enak terdengar teman-teman dibanding dengan kata-kata tapi. Karena ketika kita bilang kata-kata tapi, artinya kita menegasikan pernyataan dia. Seakan-akan kita menyalahkan dia. Oh, pendapat saya yang benar, pendapat kamu yang salah. Nah, hal ini tidak akan membantu kita di dalam dunia penjualan, teman-teman. Jadi, punyalah yang namanya agree culture. Perlahan-lahan kita pakai ya, kita istilahnya mulai biasakan, sehingga ketika bertemu dengan calon klien, calon nasabah, itu akan terjadi satu perbincangan yang sehat. Jadi bukan perbincangan yang nah, oke tapi nah seperti itu biasanya yang terjadi ya. Tapi kita mau agar kita ini sama-sama selaras. Kita hargain pendapatnya dia karena dia memandang dari sudut pandang yang berbeda. Ini adalah satu yang skill yang perlu untuk kita latih karena kita bertemu dengan berbagai macam banyak orang, berbagai macam background, berbagai macam pengalaman yang dia alamin. Mungkin 1 jam sebelumnya dia mengalami apa, kita juga belum tahu. Mungkin 1 jam sebelum kita datang, dia sedang kedatangan satu salesperson yang sama dengan kita, yang membagikan hal yang sama. Nah, berbagai macam kemungkinan bisa terjadi. Tetapi dengan punya kerangka berpikir mau menyetujui, kemudian kita melihat dari sudut pandangnya dia, hal ini akan sangat-sangat membantu kita dalam dunia penjualan. Oke, dan sepertinya saya tiba pada slide terakhir. Ini adalah satu rumus praktis, teman-teman. Mudah-mudahan tidak terlalu kecil, tapi saya rasa masih bisa dibaca ya. Nah, teman-teman ada satu yang dinamakan dengan boleh dibilang adalah rumus ikhlas. Kalau saya bilang seperti itu ya teman-teman ya, kita berhitung matematika deh. Rumusnya adalah pemberian dibagi dengan harapan sama dengan hasil. Rumusnya adalah pemberian dibagi dengan harapan sama dengan hasil. Kita ambil contoh. Ketika 1 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah setengah. Jika kita memberikan satu ukuran, dalam arti kata adalah ketika kita memberikan upaya kita di dalam dunia selling sebesar satu satuan, tetapi kita mengharapkan hasilnya lebih dari itu, maka seringkali hasil yang kita dapat akan jauh lebih kecil. Minimal setengahnya kita dapat, sesuai dengan rumus matematika. Hal yang kedua, ketika kita memberikan usaha kita sebesar 1, dan kita mengharapkan, ya memang kalau saya melakukan selling seperti ini, maka hasilnya kira-kira dapatnya seperti ini. Itu adalah 1 dibanding dengan 1, teman-teman. Maka hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nanti saya akan kasih contoh ya buat teman-teman pelan-pelan supaya nanti bisa lebih memberikan kejelasan. Yang ketiga, ketika kita memberikan usaha kita sebesar 1 dan seakan-akan kita tidak mengharapkan apapun. Saya katakan seakan-akan kita tidak mengharapkan apapun. Maka justru di sanalah kita mendapatkan hasil yang berlimpah, teman-teman. Nah, saya ambil contoh ya. Ketika kita melakukan aktivitas kita. Contoh, 1 hari kita lakukan hanya 1 kali aktivitas penjualan. Kemudian kita berharap untuk hasil yang jauh lebih besar daripada itu. Nah, itu namanya adalah mimpi sebetulnya, teman-teman. Kita lakukan 1, tapi kita kepinginnya lebih. Itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika saya lakukan penjualan 1 hari 1 kali, maka 1 minggu antara 5 sampai 6 kali. Kalau kita kerja sampai Sabtu, 6 kali presentasi berarti, maka hasilnya, contoh hasil yang kita harapkan adalah ya closing 1 deh. Ya terjadilah sesuai dengan itu, teman-teman. Pas ukurannya. Tetapi ketika kita melakukan yang terakhir, kita kasih usaha kita sebesar 1 satuan dan kita seakan-akan tidak mengharapkan hasilnya, artinya kita melakukan terus aktivitas kita, maka hasilnya justru akan seringkali melebihi atau infinite. Nah, ini adalah rumus dari ikhlas yang saya rasa bisa membantu dalam dunia penjualan agar kita tidak berhitung secara matematika, teman-teman. Apalagi yang pertama, bahaya sekali. Melakukan 1, hasilnya mau 2. Nah, itu terjadi hanya cuma di mimpi aja sebetulnya, teman-teman ya. Tapi kalau yang kedua ini yang paling banyak dilakukan orang nih yang kedua sebetulnya. Kalau saya bekerja sekian, hasilnya semestinya sekian dong. Ya memang terjadilah sesuai dengan itu. Tetapi belajar untuk naik ke next levelnya. Lakukan yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan tanpa mengharapkan hasilnya. Seakan-akan teman-teman ya. Jadi jangan hitung-hitungan.
Do the best every day. Lakukan yang terbaik tiap hari. Saya kasih contoh bahwa pernahkah teman-teman menonton pertandingan tenis, teman-teman? Kalau lihat pertandingan tenis atau bulu tangkis, coba lihat pemainnya. Di situ ada papan skor dan ada dua orang yang bermain kalau dia permainnya single. Maka yang dilakukan adalah tidak pernah kita temuin seorang petenis sejago apapun dia. Setiap kali melakukan satu pukulan, dia selalu melihat ke papan skor. Itu akan mengacaukan dia punya fokus, teman-teman. Yang dia lakukan adalah dia fokus pada pukulan terbaik yang bisa dia hasilkan dari setiap pukulannya. Jadi dia tidak selalu melihat ke papan skor. Memang sesekali dia melihat ke papan skor, dia melihat hasilnya sesekali. Tetapi yang dia fokuskan adalah aktivitas yang dia lakukan dalam bentuk pukulan terbaik yang bisa dia keluarkan di setiap poinnya. Itulah yang menghantarkan dia menuju hasilnya. Nah, kira-kira seperti itulah yang bisa saya gambarkan di dalam sistematika ikhlas ini, metaforanya. Kita juga ketika melakukan penjualan, lakukan terbaik yang bisa kita lakukan dengan memberikan yang terbaik. Untuk hasil, memang kita akan melihat, tetapi jangan selalu terfokus kepada hasil semata-mata. Lebih dari itu, fokuslah pada aktivitas kita. Perbaikan apa yang bisa saya lakukan, komunikasi apa yang saya bisa lakukan lebih baik lagi, agar nasabah bisa merasa lebih nyaman lagi. Lakukan itu terus-menerus dan hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kita selalu fokus semata-mata pada hasilnya. Nah, itulah yang saya bagikan buat teman-teman, buat 65 teman-teman ya yang hari ini ada di Zoom. Dan sebagai penutup, mungkin kalau masih ada waktu mungkin ada tanya jawab. Sebagai penutup, teman-teman ada 7 magnificent communication skill yang bisa teman-teman pelajarin. Dan ini memang ketujuh dari skill ini adalah sangat berguna di dalam dunia selling. Yang pertama adalah listening. Ketika kita bisa listen orang dengan bagus, listening orang dengan bagus dalam dunia penjualan, maka kita akan tahu apa kebutuhannya. Kemudian yang kedua, sebagai seorang penjual, tenaga pemasar, maka kita juga perlu untuk supporting. Supporting ada dalam bentuk memberikan satu rasa nyaman sebetulnya, sehingga orang itu bebas bercerita kepada kita. Itu yang tadi saya katakan bahwa sometimes dalam 1 jam penjualan, 50 menit berbicara hal di luar penjualan, 10 menit baru closingnya. Nah, kemudian yang ketiga, kita sebagai seorang seller juga perlu untuk bertanya dengan cara yang tepat, teman-teman. Karena pertanyaan yang tepat akan menghasilkan jawaban yang tepat. Seringkali kebiasaan dari seorang seller adalah speaking terus, tidak pernah bertanya. Tapi dengan bertanya, sebetulnya kita akan bisa menggali lebih banyak lagi apa yang menjadi kebutuhan orang tersebut. Kemudian yang keempat, ada lagi yang namanya meta question. Nanti teman-teman belajar ya. Meta question adalah pertanyaan yang mengajak orang untuk berpikir ke dalam dirinya. Nah, ini juga sering kita lakukan di dalam dunia selling, dunia penjualan. Kemudian juga untuk inducing state adalah bagaimana teman-teman menggunakan suara, bagaimana teman-teman menggunakan gestur sehingga orang yang teman-teman ajak bicara itu lebih tertarik lagi. Naik turun tinggi, tinggi rendah suara, naik turunnya suara, keras lemahnya suara, itu kita juga perlu belajar teman-teman. Bagaimana gestur tangan kita. Kemudian juga yang berikutnya adalah giving feedback. Sebagai seorang seller, teman-teman perlu untuk meminta feedback dari nasabah kita, baik itu nasabah yang sudah closing maupun nasabah yang belum closing. Biasa pertanyaannya adalah, Pak, kalau boleh saya tahu apa yang membuat Bapak memilih mengambil produk ini di saya. Nah, itu adalah giving feedback, teman-teman. Belajar untuk terima feedback. Karena feedback yang kita terima akan menjadikan kita lebih baik lagi. Kemudian ada juga yang receiving feedback ya. Kalau giving feedback, ini dilakukan kalau memang nasabah kita atau calon nasabah kita adalah orang yang benar-benar dekat dengan kita. Jadi giving feedback adalah kebalikan dari receiving feedback. Kalau yang tadi itu adalah receiving feedback, kita meminta masukan dari nasabah kita, apa yang menjadikan alasan dia memilih kita sebagai sellernya dia. Nah, yang ini adalah kebalikannya. Kita memberikan feedback kita kepada orang tersebut. Tetapi hal ini kita lakukan ketika memang kita punya hubungan yang dekat dengan nasabah kita, khusus untuk yang di giving feedback. Nah, buat teman-teman yang ada di Zoom ini, untuk belajar di 7 Magnificent Communication Skill, ini ada juga di dalam kelas MetaMind, yaitu 7 Score Coaching Skill Series. Nah, untuk infonya nanti mungkin teman-teman bisa melihat di
info MetaMind. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan buat teman-teman 64 teman-teman yang bersama-sama di Classroom ini. Mungkin kalau masih ada waktu, saya serahkan kembali ke Maggie. Thank you, Maggie. Terima kasih Pak Heru atas materinya, very insightful ya teman-teman ya, selling from within. Setelah dengar dari Pak Heru nih, saya merasa saya udah bisa jualan nih Pak Heru, udah bisa siap nih. Nah, untuk teman-teman lainnya, kita akan membuka sesi pertanyaan atau komentar, um, atau giving feedback mungkin. Jadi silakan teman-teman dibantu untuk raise hand pertanyaannya, atau kalau tidak bisa silakan di chat. Jadi Pak Heru sambil kita menunggu Ya, pertanyaan, saya Maggie mau nanya soal agreeing culture yang tadi disebut. Jadi misalnya nih kita kan mau jualan nih ya. Teman-teman di sini ada beberapa dari asuransi, ada? Bisa angkat tangan? Oke, ada dari asuransi, ada dari um, asuransi, ada yang dari properti, ada ya. Oke, ada yang tidak dari sales at all. Oke. Nah, jadi baru kalau untuk bagian agriculture nih, kalau kita jualan ya, anggap aja ini, gimana caranya nih Pak? Misalnya saya jualan kotak tisu nih lah, mumpun rumah ada kotak tisu kan, jualan kotak tisu ini. Jadi saya bawa, atau kalau nggak saya nggak bawa, ya saya nawarin gitu kan, nggak mau, mahal banget buat barang kayak gitu, gitu misalnya. Atau dia mau ngomelin, iya dulu aku udah pernah beli loh, dan ternyata aku nggak cocok gini gitu. Terus gimana Pak untuk responnya? satu contoh yang bagus ya. Ini kita role play nih. Jadi ketika kita menghadapi seperti itu, satu hal adalah itu adalah hal yang biasa ketika orang bersikap skeptis terhadap apa yang kita tawarkan. Karena pada Hmm. dasarnya tidak ada orang yang mau dalam tanda kutip adalah dijualin, istilahnya seperti itu ya. Hmm. Tetapi ketika kita yakin di dalam diri kita dulu pertama kali transaksinya adalah terjadi dalam pikiran kita bahwa apa yang kita tawarkan adalah hal yang berguna buat orang, maka itu akan membantu. Dan bagaimana cara untuk menggunakan kerangka berpikir mau menyetujui adalah kita berusaha untuk melihat dari sudut pandangnya dia. Hmm. Tisu ini nggak berguna ataukah mahal seperti itu. Dalam diri ini pasti karena kita penjual tisu tadi contohnya, maka seringkali kepingin mendebat sebetulnya. Ya murah lah ya kan, mungkin dalam pikiran kita kan seperti itu ya. Ya pasti berguna karena kalau misalkan kita lagi kotor mulutnya kita bisa seka pakai tisu. Nah, itu adalah satu keinginan yang wajar sebetulnya dalam diri kita untuk mendebat. Tetapi kita mau belajar untuk mau menyetujui pendapat dia. Pak, saya setuju bila tisu ini memang harganya cukup tinggi. Dan saya ingin tahu, dan ya teman-teman ya, bukan tapi ya, dan saya ingin tahu cukup mahal bila dibandingkan dengan apa, Pak. Nah, jadi kita mengajak ngobrol dia, teman-teman. Jadi bukan berarti, tapi, nah begitu tapi, dia akan semakin naik, teman-teman ya. Tapi ketika kita menggunakan kata dan, itu akan lebih lebih untuk bisa untuk membangun jembatan komunikasi. Kita lagi bridgingnya bagus. Dan saya ingin tahu, Pak, untuk tisu yang Bapak katakan mahal atau cukup tinggi ini, mahal dibandingkan dengan apa? Nah, disitulah nanti terjadi yang namanya adalah proses komunikasi di situ. Dan orangnya akan lebih ketika calon calon nasabah bertemu dengan istilahnya kita ya sebagai seller tadi penjual tisu adalah orang yang komunikatif, yang istilahnya adalah ingin menggali lebih banyak, orang itu juga akan serasa diajak diskusi, teman-teman. Jadi bukan di force untuk dia di push gitu ya untuk dia membeli, tapi adalah kita mengajak diskusi. Nah, itu adalah satu contohnya, Mac. Dan itu Hmm. adalah satu pertanyaan. Tadi kalau teman-teman lihat di slide terakhir, ada satu skill dari 7 skill adalah question. Dan itu kita pakai untuk keterampilan itu. Dan questionnya adalah bukan pertanyaan tertutup, tapi pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup itu yang jawabannya ya dan tidak, teman-teman ya. Nah, kalau tadi yang pertanyaan saya ajukan adalah pertanyaan yang bersifat terbuka, Hmm. yang membutuhkan jawaban dari dia, bukan jawaban ya dan tidak. Nah, apa dibandingkan dengan apa cukup tinggi harga tisu tadi.
Ya, dan juga kita dengan bertanya, ajak dia berkomunikasi gitu, kita dapat informasi ya Pak Heru ya dari dia ya. Betul, betul. Jadi kita tahu apa yang menjadi pembandingnya sih sebetulnya. Jangan buru-buru seperti ini. Ah, mahal. Atau ah, gitu aja kok mahal. Kita mau melihat nih sudut pandangnya dia itu mahal dibanding dengan apa. Nah, kan seperti itu ya. Oke, thank Mungkin you Pak juga Heru. dia sebelumnya pernah ditawarin penjual tisu yang lain yang harganya separuh, ya jelas saja. Kalau ya sebelumnya ditawarin separuh harga, ketika kita datang kemudian dia akan bilang mahal tinggi, memang betul. Maka itu kita perlu tahu. Nah, contoh ya, ini mungkin dikembangkan sedikit aja. Tadi ada yang datang nawarin harganya setengah. Kita boleh tanya dong pertanyaannya kan. Oke Pak, untuk yang biasanya adalah harga barang adalah sesuai dengan kualitasnya. Boleh tahu Pak, tadi yang ditawarkan bahannya terbuat dari apa? Nah, itu akan terjadi proses komunikasi yang dua arah sebetulnya di situ. Anda boleh jual kelebihan produk Anda, tetapi Anda tidak boleh menjelekkan produk orang lain. Good point Karena Pak hal Heru. itu adalah hal yang sebetulnya hal kecil yang calon nasabah lihat dari kita. Oke, thank you Pak Heru. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Jimmy yang sudah raise hand. Silakan Pak Jimmy. Selamat malam, Coach Heru. Malam Pak Jimmy. Coach, sorry saya mau tanya. Ya, Tadi kan contohnya adalah lebih ke selling ke end user ya, seperti asuransi, ya. properti gitu ya, dan kotak tisu. Nah, kalau di posisi saya ini kan kami sebagai sales yang menjual ke retail ya, sell in retail maupun reseller ataupun distributor ya. Nah, jadi cenderung customer-customer kita itu malah tidak begitu memperhatikan barang kita sih, lebih ke cuannya. Jadi terkadang terjadi penolakan itu karena mungkin dianggap cuannya kurang atau barang kita kurang populer atau gitu. Mungkin apakah ada cara untuk menanggulanginya atau mungkin ada tips untuk menghadapinya gitu. Thank you Pak Heru. Oke, thank you Pak Jimmy. Jadi yang dihadapin adalah bukan ke end user, tetapi lebih ke arah distributor Benar. seperti itu ya. Ya, Iya, jadi kita itu kalau menjelaskan kelebihan produk kita terus maksudnya dibandingkan dengan merek lain dan lain-lain itu sebenarnya kurang masuk gitu sih. Jadi mm-mm. agak sulit untuk menjelaskan tentang uh, yaitu memberikan produk yang bagus gitu. Iya. Mm-mm. Saya kan berusaha, memang saya nggak berada di bidang distributor ya Pak Jimmy, tapi mungkin saya bisa kasih satu pandangan bahwa ketika ada di posisi Pak Jimmy bukan penjualan direct istilahnya seperti itu ya, Mm-mm. penjualannya adalah lewat satu distributor dan setahu saya itu distributor pun ada beberapa bagian ya, ada distributor Mm-mm. besar, ada juga distributor bawahnya juga, di mana istilahnya secara fitur mereka paham semua, sepertinya seperti itu ya. Mm-mm. Maka kalau boleh saya kasih masukan dari pandangan saya adalah lebih ke arah service Pak Jimmy. Mm. Lebih ke arah service. Jadi kalau distributor seperti itu memang yang lebih dijaga sebetulnya adalah bukan ke arah mutu karena mutunya biasa sudah SNI istilahnya seperti itu ya sudah Ya. terstandar. Tidak bisa diutik-utik lagi. Tetapi ada satu sisi, jangan lupa ada satu sisi yang bisa kita utik-utik yaitu adalah beingness-nya seorang manusia. Jadi kalau saya Oh, oke. bilang adalah kita sentuh hatinya kalau bahasa awamnya adalah seperti itu. Nah, Mm. boleh diadakan satu sesi untuk dengan distributornya untuk kumpul bareng. Kembali lagi Mm. kumpul bareng adalah tujuannya adalah memberikan sesuatu yang berguna buat para mitra kita, disebutnya seperti Mm. distributor kita. Berarti Maybe sebelum bukan sebelum beliau hmm, jualan ya, kita sudah memberikan contohnya servis atau apapun itu ya. Mungkin iya. bisa gift Dan pada atau saat jual, iya. Dan tidak tidak selalu berupa barang, Pak Jimmy. Sometimes kita perlu Hmm. kumpulkan para distributor, kita sebut mungkin disebutnya rekan seperti itu, Pak Jimmy ya. Nah, kumpulkan satu para distributor ini dan kemudian adakan satu sesi yang bukan berupa hal-hal yang teknis, tapi berupa hal-hal yang non teknis. Jadi istilahnya Hmm. tidak perlu selalu dibagikan mengenai bisnis ya, karena di dalam satu bisnis itu ada hubungan manusianya Hmm. di sana. Nah, boleh jadi kumpul biasa untuk adakan satu sesi mungkin 1 jam makan siang, tapi di situ ada dibagikan mengenai satu hal yang satu pandangan hidup itu boleh Pak Jimmy di situ. Karena kalau bicara mengenai teknis, saya rasa sudah ada semua standarnya nih.
tinggal Ya, lempar-lempar barang aja istilahnya seperti itu kan ya. Nah, boleh diadakan ya untuk benar. berbagi satu pandangan hidup, saling berbagi pandangan hidup di sana. Termasuk juga Hmm, pandangan hidup ini akan termasuk menyangkut di eh, pandangan bisnis juga sebetulnya. Saya Oke, rasa distributor di bawah Pak Jimmy ada juga yang berurusan dengan direct sales-nya. Nah, ada. biarlah mereka saling bercerita di sana, A, B, C, D, E, mereka saling bercerita dan petik manfaat bersama-sama di sana. Hmm, Jadi yang dibangun adalah lebih ke arah manusianya Pak Jimmy dibanding dengan baik, peningkatan penjualan ya. Saya rasa itu oke, adalah satu hal yang bagus yang bisa efek untuk penjualan berikutnya lebih besar lagi. Semoga oke. jawaban saya bisa membantu Pak Jimmy. Baik, terima kasih Pak Heru atas jawabannya. Thank you. Thank you. Thank you Pak Jimmy. Nah, Pak Heru kita ada lagi nih di chat. Ini Iya. dari Bu Nur Halimah. Beliau bertanya bahwa bagaimana seni mendagangkan program-program acara atau iklan atau Mhm. advertising, apa yang perlu dikembangkan? Misalnya kita pernah jadi kru di radio atau di televisi. Oke, boleh lebih spesifik lagi pertanyaan mungkin Bu Nur Halimah ya. Iya. Eh, pakai mic nggak apa-apa. Boleh Oke. Bu Nur untuk mic-nya dibuka. Apakah ada Bu Nur? Kita sambil menunggu Bu Nur. Ya, Apakah teman-teman lainnya ada pertanyaan atau mau sharing mungkin dari pengalaman pengalaman teman-teman? kalau belum ada, saya tolong dibacakan sekali lagi, Bu Megi. Oke, jadi pertanyaannya, bagaimana seni mendagangkan program-program acara atau iklan atau advertising, apa yang perlu dikembangkan? Misalnya pernah jadi kru di radio atau televisi. Jujur saya kurang paham nih pertanyaannya nih. Iya, Kalau ada kemudian Bu Nur dilanjut. Halimah bisa langsung dikasih contohnya mungkin saya. Iya, karena dia terakhir juga bilang sih acara kru di radio atau televisi ya. Iya, Hmm. mungkin sambil nunggu Bu Nur ada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, kalau gitu Maggie lagi deh Pak Heru. Boleh, Mac. Ya, oke, untuk mengenai penolakan, ya Pak Heru. Kalau misalnya kita ngomong penolakan, em, memang Pak Heru udah jelasin kan, kayak penolakan itu contohnya penundaan dan juga dikasih tahu mengenai kayak kita perlu give and receive, kita perlu do it voluntarily dengan ikhlas gitu kan, memberikan kebaikan gitu kan. Tapi terkadang ini ada juga yang dalam kehidupan sehari itu kepepet, kebutuhan ekonomi kepepet, juga kita butuh closing, ya kan Pak. Nah, terus ini tolak terus. Ini apakah ada kayak insight gitu Pak? Kayak wah biar aku tetap bertahan gitu loh. Ya nggak mau give up gitu. Iya. Ya, memang yang ditanyakan Maggie memang adalah hal yang memang kita alamin semua ya. Di satu sisi kita punya dua sisi. Pada saat kita ingin istilahnya closing seperti itu karena ada kebutuhan yang mendesak, perlu segera closing. Tapi di satu sisi lagi kita perlu mengutamakan orang lain. Nah, ini memang adalah butuh satu fleksibilitas dari kita untuk kita bisa berpindah dari sisi yang satu ke sisi yang lainnya. Dan ini memang juga saya alamin juga di saat lama nggak closing, istilahnya seperti itu ya, di kebutuhan juga naik ya kan, dan ketika closing ini bisa untuk eh, mencukupi kebutuhan kita seperti itu. Tapi di lain pihak juga kita tahu bahwa kita perlu untuk mendulukan orang lain dulu. Tapi dua hal ini memang terjadi di dalam diri. Jadi seakan-akan memang ada dua suara. Dan memang pada saat melakukan proses selling, saya lebih memilih untuk fokus kepada apa yang menjadi present buat orang tersebut. Jadi adalah memang mengutamakan apa yang bisa saya kasih yang terbaik buat dia. Memang ada rasa seperti itu. Biasanya saya pinggirkan dulu.
Jadi di dalam waktu 1-2 jam bertemu dengan calon nasabah, rasa yang kedua yang kepepet tadi itu yang dibilang ingin cepat closing itu memang ada dan itu tidak saya abaikan. Saya terima bahwa memang ada seperti itu, tapi saya pinggirkan dulu. Di dalam waktu 1-2 jam ini saya mau betul-betul ada untuk dia dan memberikan solusi yang terbaik buat dia. Nah, ketika hal itu terjadi, 1-2 jam itu selesai dan mungkin belum closing, baru saya akan memikirkan yang tadi itu. Wah, berarti kebutuhan tadi mepet juga. Nah, baru berpikir what next nih, apa selanjutnya yang perlu saya lakukan. Jadi, poinnya adalah ketika kita memang bertemu dengan orang itu, ya kita fokus memang untuk kebutuhan dia. Apa yang bisa kita give untuk dia. Jadi bukan apa yang bisa kita take dari dia. Kembali lagi ke slide yang pertama tadi ya. Not take and give, but give and then you will receive. Itu Maggie. Baik Pak Heru. Jadi teman-teman ingat give. Pak Medan perlu tenang ya Pak Heru ya. Iya. Dan singkirkan pikiran tersebut. Nanti kita lanjut ke sesi listening dan lain-lain untuk menyingkirkan overthinking, emotional instability ya Pak Heru. Iya. Nah ini Pak Heru kita ada lagi nih pertanyaan. Tadi Bu Nur, Bu Nur ini bisa mic-nya saja dibuka? Kalau enggak, saya nanti lanjutkan. Tapi sebelumnya saya pergi ke Bu Febri. Bisa, halo Bu Nur? Iya, Oke, Ya, Bu. iya, Pertanyaannya. Pak. ya Bu Nur. Kalau misalnya kita mendagangkan produk atau yang sifatnya barang kan itu gampang ya, lebih spesifik. Tapi kalau kita pernah jadi kru atau jadi apa di apa entertain gitu Pak. Jadi skill apa saja sih yang perlu dikembangkan gitu. Itu deh intinya. Oke. Boleh saya tebak, saya ini ya Bu ya, saya cek untuk pengertian saya ke Bu Nur, apakah salah satu contohnya adalah MC mungkin Bu? Bisa MC, biar announcer. Saya kan mantan announcer Pak. Oke, Jadi announcer ya. 10 tahun kan udah apa ya, udah berlalu gitu ya, udah nggak siaran-siaran lagi gitu. Nah, ketika ada apa namanya loker yang berbau-bau announcer, karena saya terhambat ada apa ya situasi yang apa ya di luar kendali ya, maksudnya saya harus ada terapi, ada apa namanya psikoterapi gitu karena pernah ada sedikit depresi gitu ya. Jadi karena apa saja yang perlu dikembangkan di tempat kerja, karena mungkin dulu saya hanya baru apa ya ibaratnya baru mulai mencari jati diri gitu Pak. Jadi hanya sekedar kerja ya kerja aja gitu. Kalau pas udah kenal program Meta tuh kayak ada yang belum saya ketahui gitu Pak. Jadi apa saja sih gitu yang mendukung gitu orang-orang dengan yang mendagangkan program-program baik di asuransi, dari entertain. Kalau saya kan di entertain gitu Pak. Jadi apa sih yang perlu dikembangkan, bedanya sama menjualan produk sama jualan program itu bedanya apa gitu. Kendala, hambatan, dan apa yang perlu dikembangkan gitu Pak. Gitu. Ya, saya paham Bu Nur Halim. Thank you buat pertanyaannya, saya akan berusaha jawab. Nah, sebetulnya tidak terlalu ada perbedaan signifikan antara ketika kita jual barang ataukah jual jasa. Yang perlu adalah apa yang dapat kita berikan, arti yang kita bisa berikan terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Nah, ketika kita memang ada di dalam pekerjaan jasa, maka Bu Nur mungkin perlu berpikir apa yang bisa Bu Nur lakukan dalam pekerjaan jasa ini yang bisa bermanfaat. Tentu aja satu adalah untuk diri sendiri dan kedua adalah untuk orang lain. Jadi kembali lagi adalah apapun pekerjaannya, baik itu produk maupun jasa, maka kita perlu punya satu pengertian yang betul bahwa apapun yang kita kerjakan dalam bidang selling itu adalah kita memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Kalau dalam hal entertain yang saya tahu adalah ketika kita bergerak di bidang entertain, maka tujuannya adalah untuk membuat orang lain bahagia sebetulnya. Satu MC, satu mungkin entertain lah ya disebutnya ya, MC, announcer, atau satu penyiar radio, bagaimana dia bisa
bisa bekerja dengan baik di bidang jasa seperti itu karena yang dia lakukan adalah hal yang maksimal yang bisa dia berikan untuk membuat pendengarnya atau orang-orang yang menontonnya merasa mempunyai perasaan bahagia atau perasaan senang. Nah, itu mungkin yang bisa dipegang Bu Nur Halimah. Balik lagi adalah kita berpikir pekerjaan kita ini memberikan apa buat orang lain. Sehingga tantangan apapun yang kita lalui di situ, kita bisa untuk tetap menghadapinya. Kalau soal bagaimana caranya, saya rasa di zaman sekarang ini banyak sekali yang bisa kita lakukan lewat media sosial. Boleh berbagi hal-hal di sana, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun di media sosial. Boleh bikin rekaman singkat di media sosial, kadang bisa dalam bentuk komedi juga, bisa dalam bentuk merekam sendiri, kemudian dalam bentuk satu kata-kata bijak, seperti itu ya. Nah, saya rasa teman-teman yang ada di bidang entertain lebih menguasai hal seperti ini. Bagaimana untuk membungkus atau branding diri lewat medsos dengan membawakan hal-hal yang positif. Nah, mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan, Bu Nur. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Iya. Oke, terima kasih Bu Nur. Semoga jawabannya membantu. Pak Heru, ini kita ada 2 pertanyaan lagi. Ya. Ya, yang pertama dari Bu Febriani. Silakan Bu Febriani. Terima kasih Bu Megi. Sama-sama. Selamat malam Pak Heru, saya tanya lagi. Tidak apa-apa. Jadi dalam pekerjaan sebagai agen asuransi, saya sering menemui calon nasabah itu yang kepahitan. Lalu saya beberapa kali mengikuti kelas juga dari training-training asuransi bahwa kita harus menunjukkan empati. Tapi saya menyadari kadang-kadang cara penyampaian empati ini saya merasa sulit dan kurang tepat. Saya bingung bagaimana cara kita menyampaikan agriculture tanpa menggunakan kata tapi untuk membantu calon nasabah kita ini supaya sembuh dari kepahitannya, khususnya di bidang asuransi. Mungkin bisa diberi contoh Kak Heru. Terima kasih banyak sebelumnya. Iya, iya. Thank you Bu Febri, pertanyaannya saya akan langsung jawab. Ketika bertemu dengan calon nasabah yang seperti itu tadi ya, punya pengalaman yang buruk sebelumnya, boleh dibilang seperti itu ya, dengan satu produk tertentu. Nah, maka memang yang perlu kita lakukan adalah tidak buru-buru untuk menjelaskan produk kita. Yang dimaksud dengan empati tadi adalah pahamilah satu step, kita mundur satu step di belakang dulu. Pahamilah bahwa apa yang dia alami itu adalah satu hal yang wajar. Dan tempatkan kita, andai kata kita ada di dalam posisi dia, mungkin kita akan merasakan hal yang sama juga. Dan itulah yang perlu disampaikan. Jadi empati adalah ketika kita menempatkan diri kita di posisi dia dan kita memahami apa yang dia rasakan. Nah, memang itu adalah butuh satu proses lagi lebih panjang lagi ya, lebih panjang lagi bahwa dalam tanda kutip kalau bahasa awamnya adalah mengobati kekecewaannya dia. Sebetulnya mengobati kekecewaan seseorang, mungkin kita nggak tahu jawabannya. Tapi minimal ada satu hal yang kita lakukan yang pasti bisa untuk mengobati kekecewaannya. Satu hal aja paling simpel adalah dengan menyediakan telinga kita untuk mendengarkan. Jadi kita dengarkan aja keluh kesahnya dia. Sambil kita memahami, berusaha untuk menempatkan diri kita di posisi dia. Oh, dan akhirnya kata-kata yang keluar dari kita adalah kata-kata yang memang keluar dari dalam hati kita. Kalau saya ada di posisi bapak atau ibu, saya kemungkinan besar akan merasakan hal yang sama. Saya bisa memahami apa yang bapak ibu rasakan. Tetapi hal itu jangan hanya menjadi lip service, tapi hal itu adalah menjadi hal yang benar-benar keluar dari dalam hati. Karena kita mendengarkan dengan baik, maka kita juga bisa memahami, kita bisa ikut merasakan apa yang dia rasakan. Jadi butuh memang satu proses lagi yang lebih panjang lagi mengobati kekecewaannya dia. Skillnya cuma satu sebetulnya. Skillnya hanya listening. Listening aja dengan bagus di sana. Listening ya otomatis dengan kata-kata dia. Dan kemudian juga kita juga perlu untuk yang namanya satu ekspresi ya. Contoh ya, ketika dia bercerita sesuatu yang sedih atau sesuatu yang jengkel, ekspresi kita juga perlu sesuai. Jangan kita istilahnya ekspresinya itu datar atau yang lebih parah lagi kita malah tersenyum sinis. Nah, seperti itu akan merusak hubungan, tapi kita benar-benar berekspresi sesuai dengan keadaannya seperti itu. Itulah yang bisa membuat
kekecewaannya itu minimal terobati. Karena tidak ada orang yang tidak suka didengarkan. Semua orang suka apabila dia didengarkan. Nah, itu mungkin yang bisa saya kasih jawaban buat Bu Febri ya. Mundur, lebih sabar lagi, satu step lagi, obati kekecewaannya, sediakan dua telinga teman-teman untuk mendengarkan apa yang menjadi kekecewaannya, berusaha untuk memahami, dan katakan apa yang ada di dalam hati. Terima kasih Pak Heru. Thank you. Ya, terima kasih Bu Febriani. Nah, ini Pak Heru, kita ada satu pertanyaan lagi nih Pak Heru. Dari Bu Rati. Bu Rati bertanya di chat adalah, saya sedang menjalankan bisnis warteg kekinian di sebuah perumahan yang ramai penduduknya. Bagaimana menerapkan selling from within? Itu pertanyaan pertama. Lalu ada kedua lagi dari Bu Rati, ini adalah, apakah giving di sini misalnya memberikan ekstra produk atau jasa kita setelah mengajukan penawaran? Oke. Pertanyaannya bagus, thank you Bu Rati. Jadi sedang berjualan membuka warteg kekinian yang ada di komplek perumahan. Bagaimana cara untuk menerapkan selling from within? Pada saat Bu Rati sedang menyiapkan atau berdagang ya warteg kekinian, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Bu Rati adalah memberi makan sebetulnya ya kepada orang-orang yang ada di sekitar komplek itu, tentunya dengan saya nggak tahu harganya, tapi saya rasa itu adalah harga yang wajar, membantu orang untuk lebih memudahkan untuk mencari tempat makan sebetulnya. Itulah makna yang mungkin yang bisa Bu Rati salah satunya ya. Nanti Bu Rati juga cari makna yang lebih dalam lagi, bahwa Bu Rati memberikan kemudahan buat orang-orang komplek yang ada di situ. Tidak perlu lagi keluar jauh-jauh, mencari makan jauh-jauh, tetapi ada tempat yang menyediakan makanan. Memudahkan orang untuk mencari tempat makan daripada harus jauh-jauh. Nah, Bu Rati menyediakan dengan harga yang saya nggak tahu harganya, tapi saya rasa itu harga yang wajar. Itu adalah salah satu cara selling from within yang ada di dalam, memaknai bahwa yang dilakukan adalah bermanfaat loh, seperti itu juga. Kemudian pertanyaan kedua, apakah dengan memberikan ekstra produk istilahnya seperti itu ya. Saya rasa hal yang patut dicoba juga untuk hal yang seperti itu. Saya nggak tahu takarannya. Andai kata seringkali penjual makanan itu salah satu kelebihannya adalah salah satunya adalah porsinya dikasih sedikit lebih banyak. Nah, itu sudah memberikan nilai lebih. Tidak perlu memberikan ekstra. Kalau kita bicara mengenai ekstra itu sebetulnya adalah hal kecil yang bisa membuat perbedaan yang sangat besar. Itulah yang disebut dengan ekstra. Kecil banget, tetapi bisa memberikan perbedaan yang besar. Contoh nih, kalau di zaman saya dulu ketika kita lagi nonton bioskop ada yang disebut ekstra sebetulnya. Ekstra itu adalah teaser, potongan-potongan kecil dari film yang akan diputar berikutnya. Itu adalah ekstra. Kalau kita ada di dalam posisi pilih dua bioskop, yang satu disediakan ekstra, kita bisa melihat teasernya dari film-film yang akan datang. Walaupun teasernya itu cuma beberapa menit aja, semenit, 2 menit. Atau dibandingkan kita ke bioskop yang kedua, yang filmnya langsung main. Jadi tidak ada yang namanya ekstra. Nah, coba teman-teman tempatkan diri di posisi itu, mana bioskop yang teman-teman pilih. Yang menyediakan ekstra atau yang langsung tayang aja. Padahal ekstra ini cuma 1 menit, 2 menit. Saya rasa teman-teman lebih kepingin untuk yang pergi ke bioskop yang menyediakan ekstra. Dan buat pihak bioskop untuk menyediakan ekstra seperti itu nggak perlu effort banyak sebetulnya. Tinggal dia potong-potong aja filmnya, kemudian dia tampilkan di sana. Nah, hal yang sama juga berlaku dalam dunia penjualan. Memang betul, seringkali kita perlu untuk memberikan ekstra. Ekstra itu bisa untuk, tujuannya memang adalah untuk menarik perhatian dari calon pembeli kita, tetapi ekstra itu lakukan dengan hati yang ikhlas, itu adalah pesan dari saya. Contoh, kalau misalkan dalam bidang makanan saya kurang paham ya Bu Ratia, tetapi contoh nih, biasanya kasih kerupuknya 1 nih contohnya. Nah, kali ini untuk hari-hari tertentu Ibu boleh kasih kerupuknya 2. Itu adalah hal ekstra, tetapi itu bisa untuk membuat orang itu merasa diistimewakan, istilahnya seperti itu ya. Nah, itu akan menjadi pembeda antara warteg yang Ibu kelola dengan warteg yang lain. Dan bedanya sebetulnya 1 kerupuk cuma kecil sekali harganya. Just ekstra tapi bisa menimbulkan dampak yang luar biasa. Itu salah satu
tips ya yang seringkali memang dilakukan dalam dunia selling. Dan biasanya orang melakukan itu dengan hati yang ikhlas. Dia nggak akan hitung tuh, waduh, berarti kalau setiap hari Senin kasih satu kerupuk, berarti 1 bulan berarti 4 kerupuk. 4 kerupuk harganya berapa di total? Enggak, biasanya seperti itu. Dia akan kasih dengan hati yang ikhlas. Nah, dari situlah yang akan bisa membantu keberhasilan kita dalam dunia selling. Itu jawaban dari saya, Bu Rati. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke, Sepertinya ada terima tambahan kasih. dari Pak Basian. Iya, Nah, ini ini ada bagus tambahan banget Pak ya. Bas. Thank you, Bu Rati. Nah, Atas pertanyaannya, thank you Pak Heru. Pak Bas, ayo munculin Pak ada Bas. tambah dari Pak Sharing Bas. yuk. Mana Pak Nah, Bas? saya boleh bacain ya. Ini adalah tambahan yang bagus banget dari Pak Basian. Tunggu, tunggu Pak Bas bisa Saran on saya kamera nggak? ekstra bisa. Pak Bas bisa on kamera. Untuk say hi. Gitu. Pak Bas ini akongnya kita nih. Apa Oke, Pak Heru ada silakan Pak Bas di bacain Pak kamera? Heru. Boleh, Pak Heru baca deh. Oke deh, saya bacain ya. Saran dari Pak Bas adalah bagus banget. Saran saya ekstra bisa berupa sapaan kepada pelanggan, ucapan selamat pagi, selamat siang, kemudian eh, chatnya ketutup nih Megi. Dan sudah kenyangka Selamat pagi, selamat siang, sudah kenyangka. dan lain-lain. Ah, ya, ya, dan lain-lain. Nah, ini ada satu saran yang bagus ya. Thank you Pak Basian. Jadi ekstra itu tidak selalu berupa barang, tetapi adalah sesuatu yang bisa membuat orang merasa dimanusiakan. Kita kasih selamat pagi, kita tanya kabarnya, bagaimana Pak kabar hari ini? Gitu. Ya, oke teman-teman. Ucapan-ucapan yang bisa membangun orang. Nah, itu adalah salah satu ekstra yang kita lakukan. Thank you Pak Basian buat masukannya. Thank you. Jadi teman-teman sekarang sudah jam 9.01. Jadi terima kasih kepada yang sudah stay di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada komen atau feedback atau mau sharing, kalian sangat bisa tulis di chat ya, Pak Heru ya. Chat di forum Ya, MetaMind boleh. terus nanti akan direspons oleh Pak Heru atau saya atau dengan Bu Mariani di situ. Nah, kita akan mengakhiri sesi hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri, saya mau memberikan info bahwa kita akan foto bersama. Jadi tolong kamera dinyalain dan senyuman lebarnya. Yang kedua, jadi nanti akan pas setelah sesi hari ini akan dibagikan link WhatsApp ke grupnya Forum MetaMind yang besar, grup induknya. Yang tiga, link rekaman hari ini akan dikirim besok. Dan saya sangat-sangat mohon maaf kepada semuanya, saya klik rekamnya telat. Jadi akan ada yang kepotong ya, saya minta maaf banget kepada semuanya. Oke, jadi kita akan foto, tolong nyalain kameranya. Ya, wah, Bu Marcelina, yes. Saya juga mau kita rapikan teman-teman senyumannya. Pak Heru bisa tolong saya untuk ini Pak Heru? Untuk fotonya? Untuk foto ya. Saya coba Ya, ya. ya. Oke, boleh teman-teman dibuka semua kameranya. Ini ada dua page. Saya nggak tahu teman-teman ada di page berapa. Pastikan teman-teman buka kameranya dan kasih senyum yang terbaik. Karena wajah-wajah dari teman-teman akan tampil nanti di Instagram dari MetaMind. Oke? Bu Mary sudah buka kamera. Bu Manta Lubis juga sudah. Bu Rati. Ibu Marcelina Jasmine. Oke, boleh dibuka kameranya. Teman-teman boleh kasih senyum yang termanis. Saya akan hitung mundur dari 3. 3, 2, 1. Sekali lagi. Lembar kedua. 3, 2, 1. Oke, ada yang baru buka kamera. Saya tunggu dulu. 3, 2, 1. Thank you teman-teman.